Bab 245, hanya pandai omong kosong. Saat ini, di dalam aula awan Pil, Yun dan Dian, sedang berlangsung sebuah kompetisi alkimia kecil yang cukup menarik perhatian para murid. Ada 5 peserta yang ambil bagian 3 perempuan dan 2 laki-laki, semuanya adalah murid muda berbakat dari aula Danding yang dikenal memiliki bakat di atas rata-rata dalam seni meracik pil. Julinger, tentu saja, termasuk salah satunya. Kompetisi hari ini cukup sederhana namun sangat menantang. Mereka diminta untuk meracik ranti dan pil kelas 2 yang berfungsi untuk melembabkan tubuh dan mempercepat pemulihan luka. Ini adalah salah satu jenis pil yang paling umum digunakan oleh para pendekar di dunia kultivasi. Bukan hanya karena efeknya yang nyata, tetapi juga karena harganya yang relatif terjangkau dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Ranti dan juga dianggap sebagai salah satu syarat dasar yang wajib dikuasai oleh setiap alkemis tingkat 2. Wei yang berdiri di sudut aula mengamati kelima peserta dengan seksama. Pandangannya segera tertuju pada Julinger. Namun dari hasil pengamatan objektifnya, ia menyadari bahwa adik perempuannya itu belum yang terbaik. Tingkat kematangan Julinger dalam proses alkimia masih berada di posisi kedua. Yang memimpin saat ini adalah seorang pemuda tampan berpakaian jubah alkemis ungu, yang berdiri di sisi paling kiri. Sorot matanya membawa aura kesombongan yang samar, tapi tidak berlebihan. Yang jelas, ia memang terampil. Tekniknya dalam meracik ranti dan tampak matang dan penuh pengalaman. Jelas bahwa pemuda itu telah belajar seni alkimia selama waktu yang cukup lama dan bukan sembarang murid biasa. Namun demikian, dari segi bakat murni, Julinger justru berada di puncak. Jika dinilai dari kecerdasan dan kepekaan terhadap perubahan dalam proses alkimia, dialah yang paling menonjol. Sayangnya, karena ia baru mulai belajar belum lama ini, gerakan tangannya masih belum stabil. Keterampilannya belum menyamai potensi yang ia miliki. Berhasil! Tepat seperti dugaan Wei, pemuda berjubah ungu itu akhirnya menyelesaikan prosesnya terlebih dahulu. Begitu tutup tungku dibuka, aroma harum dari pil menyembur keluar dan menyebar ke seluruh aula. Di dalamnya tampak belasan butir pil berbentuk bulat dengan permukaan mengilap, itulah ranti dan yang mereka buat. Sebanyak 13 butir pil keluar dari satu tungku, dan hampir semuanya berpenampakan bagus serta memenuhi standar kelayakan. 2 murid senior dari aula Danding langsung maju untuk melakukan pemeriksaan. Mereka memeriksa satu persatu dengan ekspresi serius. Lalu mengangguk penuh persetujuan. 13 butir ranti dan dalam satu proses? Ini sudah sangat bagus. Wasun, kemampuan alkimiamu meningkat pesat belakangan ini. Siapkan dirimu. Mungkin dalam waktu dekat kamu sudah bisa mulai mencoba pil tingkat 3. Mendengar pujian dari 2 seniornya, pemuda bernama Wasun itu tersenyum lebar. Kebanggaan memancar jelas di wajahnya. Ia menoleh ke arah Julinger yang belum menyelesaikan prosesnya, dan dengan nada menyindir yang manis tapi menusuk, ia berkata, Jushimei, sepertinya kali ini aku masih sedikit lebih cepat darimu. Kalau kau ingin bisa mengalahkanku, mungkin masih harus bekerja keras beberapa tahun lagi. Ah, maaf ya, aku tidak bermaksud sombong. Nada suaranya tampak lembut dan bercanda, tapi jelas sekali mengandung maksud menghina. Wasun sangat menyadari posisi Julinger sebagai murid pribadi Elder Chu, dan fakta bahwa bakat alkimianya luar biasa. Tapi justru karena itulah ia merasa tertekan. Sebelum gadis itu datang, dialah bintang utama di antara para murid muda alkemis. Kini, semua pujian dan perhatian seolah beralih ke Julinger. Karena tak berani menantangnya secara langsung, Wasun hanya bisa memanfaatkan momen seperti ini untuk mempermalukannya setidaknya demi menjaga gengsinya di hadapan para murid lain. Kau! Julinger masihlah gadis muda belia, baru berusia sekitar 16 tahun. Belum cukup dewasa untuk tetap tenang di tengah provokasi. Mendengar ucapan Wasun yang menyebalkan itu, wajahnya langsung memerah karena kesal dan malu. Tangannya ikut gemetar, sebuah kesalahan fatal dalam proses alkimia.
Api tungkunya tiba-tiba melonjak tajam. Boom! Sebuah suara ledakan pelan terdengar. Semua orang kaget. Tungku milik Julinger meledak. Proses alkimia yang tinggal selangkah lagi menuju keberhasilan hancur total. Pil-pil yang seharusnya terbentuk pun musnah dalam kobaran api. Ruangan seketika menjadi hening. Bahkan Wasun yang semula merasa menang pun kini menatap dengan mata melebar. Ia jelas tidak menyangka hasil ejekannya akan sedrastis ini. Para penonton yang tadi memperhatikan dengan penuh antusias, kini hanya bisa saling pandang. Tak seorang pun yang berani tertawa bagaimanapun juga, mereka semua satu sekta dan sering bertemu. Namun, PVFT. Tiba-tiba terdengar tawa kecil dari sudut aula. Wahyi. Ia sudah berusaha menahan diri, tapi ekspresi Julinger yang kebingungan dan ledakan kecil yang menyertainya terlalu konyol untuk tidak ditertawakan. Julinger yang sedang stres berat langsung memutar kepala dengan wajah ditekuk. Begitu melihat Wahyi berdiri di pojok aula sambil tersenyum geli, wajahnya makin tenggelam. Wei Dage, kamu, sejak kapan kamu di sini? Nadanya terdengar hampir menangis. Aku tadi bukan karena panik, aku cuma... Tak peduli dengan tungku atau pil yang hancur, Julinger langsung meninggalkan tempatnya dan berlari kecil ke arah kakaknya. Ia buru-buru memberikan penjelasan, seolah merasa perlu membersihkan nama baiknya di hadapan Wei. Bagi Julinger, momen ini lebih menyakitkan daripada kalah di kompetisi karena satu-satunya orang yang tak boleh melihat dirinya gagal, justru melihat segalanya dengan jelas. Saat ini, di dalam Yun dan Dian aula awan pil tengah berlangsung sebuah kompetisi alkimia kecil. Pesertanya ada 5 orang, 3 perempuan dan 2 laki-laki. Semuanya adalah murid muda berbakat dari Danding Dian, aula khusus alkimia milik Sekta Overlord. Salah satu peserta yang ikut berkompetisi adalah Julinger. Mereka tengah bersaing dalam membuat jenis pil tingkat 2 bernama Ranti dan pil pelindung tubuh yang berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka dan merawat kondisi tubuh. Karena efeknya yang solid dan harganya cukup terjangkau, pil ini termasuk yang paling sering digunakan oleh para pendekar biasa. Ranti dan juga termasuk pil dasar yang wajib dikuasai oleh setiap alkemis tingkat 2. Wei memperhatikan dengan seksama dari sisi aula. Dalam pengamatannya, kemampuan alkimia Julinger bukan yang tertinggi di antara 5 peserta. Dia mungkin hanya menempati posisi kedua. Yang berada di peringkat pertama adalah seorang pemuda tampan berbaju alkimia ungu yang berdiri paling kiri. Wajahnya halus, namun sorot matanya menyeratkan kesombongan yang tidak bisa disembunyikan. Namun harus diakui, teknik alkimia pemuda itu memang sangat mumpuni. Proses peracikan Ranti dan dia lakukan dengan tenang dan luas. Terlihat jelas bahwa dia telah mempelajari seni alkimia ini cukup lama. Meskipun Julinger tertinggal dalam segi teknik, dia jauh lebih unggul dalam hal bakat alami dan sensitivitas terhadap seni alkimia. Jika hanya menilai dari bakat mentah, dialah yang paling menonjol di antara 5 orang itu. Sayangnya, karena waktu belajarnya yang masih singkat, gerakannya masih sedikit kaku dan tidak stabil. Hal inilah yang membuat penampilannya terlihat kurang matang dibanding sang pemuda ungu. Tak lama kemudian, berhasil! Seruan nyaring terdengar. Sang pemuda berbaju ungu akhirnya menyelesaikan proses alkimianya. Saat dia membuka tutup tungku, aroma pil langsung menyembur keluar, menyebar harum ke seluruh aula. Di dalam tungku, tampak belasan butir pil berbentuk bulat sempurna berkilau lembut itulah Ranti dan yang menjadi target kompetisi kali ini. 2 murid senior dari dan Ding Dian segera mendekat untuk memeriksa hasilnya. Mereka pun tak kuasa menahan anggukan puas. 13 butir dalam sekali penyulingan, hasilnya sangat bagus. Wasun, kemampuanmu meningkat pesat. Sepertinya sebentar lagi kamu sudah bisa mencoba pil tingkat 3. Mendengar pujian itu, wajah pemuda bernama Wasun semakin dipenuhi rasa bangga. Dia menoleh pada Julinger yang masih belum selesai dan mengejek dengan senyum penuh kemenangan. Jushimei,
Sepertinya aku lagi-lagi menang satu langkah darimu. Kalau kamu ingin menyusul, mungkin masih butuh beberapa tahun lagi. Maaf ya. Nada suaranya begitu menyebalkan. Sejak Julinger datang dan langsung menjadi murid pribadi Elder Chu, perhatian semua orang tertuju padanya. Statusnya seketika naik dan menjadi ancaman bagi posisi Wasun sebagai murid paling berbakat. Meski tak berani terang-terangan berbuat sesuatu karena hubungan Julinger dengan Elder Chu, namun dia tetap menyimpan iri dan tak melewatkan kesempatan sekecil apapun untuk menjatuhkannya setidaknya secara psikologis. Julinger sendiri hanyalah gadis remaja berusia 16 atau 17 tahun. Mentalnya masih belum cukup kuat untuk mengabaikan hinaan seperti itu. Ucapan Wasun seketika membuatnya gugup dan gelisah. Tangannya gemetar. Dan tanpa sadar, "Was!" Api di bawah tungkunya langsung membesar. "Dewa RRR!" Ledakan rendah terdengar. Tungku meledak. Proses alkimia yang nyaris rampung pun hancur tak bersisa. Seluruh ruangan langsung hening. Semua orang termasuk Wasun menatap dengan ekspresi kaget tak percaya. Tak ada yang menyangka hasilnya akan seburuk itu. Untungnya, mereka semua adalah sesama murid dan Ding Dian, jadi tak ada yang tertawa atau mengejek secara langsung. Tapi suasana tetap terasa kikuk dan canggung. "PVFT!" Justru Wei yang tak bisa menahan tawa. Julinger menoleh dan langsung melihat Wei yang berdiri tak jauh dari sana. Wajahnya langsung berubah muram seperti anak kecil yang tertangkap basah. Air mata nyaris menggenang di pelupuk mata. "Wei Dage, kapan kamu datang? Tadi itu, bukan karena aku ceroboh." Dia bergegas menghampiri, tak peduli lagi dengan tungku dan pil yang barusan meledak. Dia hanya ingin menjelaskan, meskipun tidak tahu harus mulai dari mana. Kehadiran Wei akhirnya menarik perhatian semua orang di aula. "Wei? Kenapa dia datang ke Ding Dian? Jangan-jangan dia mau cari gara-gara?" Bisik-bisik pun terdengar dari segala penjuru. Para murid memandangnya dengan heran dan hati-hati. Tidak ada yang menyangka bahwa tokoh utama dari Jivadian Aula Penegakan Hukum akan muncul di tempat ini. Namun, Wei sama sekali tak peduli. Dia mengelus kepala Julinger dengan senyum geli dan berkata dengan nada bijak. "Dalam alkimia, yang paling penting adalah ketenangan hati. Bahkan lebih penting dari bakat. Kalau kamu mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, tak peduli seberapa hebat bakatmu, kamu tidak akan pernah menjadi alkemis sejati. Yang perlu kamu pelajari saat ini adalah bagaimana menjaga fokus dan stabilitas emosi." Sebagai alkemis tingkat 4 dan bahkan nyaris menembus tingkat 5 Wei, tentu saja sangat layak untuk memberi nasihat seperti itu. Julinger yang benar-benar mengidolakan Wei langsung mengangguk patuh, seolah semua kata-kata dari Wei Dage adalah sabda suci. Baginya, Wei tidak mungkin salah, apapun yang dikatakannya pasti benar. Tapi orang lain jelas tak sependapat. "Hah! Sombong amat! Sejak kapan orang dari Jivadian boleh mengajari orang dan Ding Dian soal alkimia?" Wasun langsung menyindir pedas, sama sekali tak menghormati status Wei sebagai senior. "Wasun, kamu ngomong apa itu?" Julinger langsung membalas dengan nada tinggi, membela Wei tanpa ragu. Wasun mendelik, wajahnya gelap. "Julinger, jangan lupa kamu bagian dari dan Ding Dian." Julinger melotot balik. "Kamu yang harusnya ingat, kamu itu murid sekte bawang. Melihat Wei Dage, kenapa kamu gak manggil Shixin? Apa gak tahu sopan santun? Cepat minta maaf." Tampaknya terlalu sering bergaul dengan Wei membuat lidah Julinger makin tajam. Semua orang di ruangan langsung melongo. Wasun sendiri nyaris kehilangan kata-kata, wajahnya merah padam. "Aku gak akan minta maaf. Emangnya aku salah ngomong? Dia itu gak ngerti alkimia, tapi sok tahu nasihatin orang. Itu namanya menyesatkan murid. Walau dia Shixin, bukan berarti dia bisa asal bicara seenaknya."
Ucapan Wasun membuat beberapa murid lain mengangguk setuju. Mereka pun merasa Wei Yi telah merendahkan profesi alkemis mereka. Alkimia itu sangat kompleks, bukan sesuatu yang bisa dinilai enteng, begitu pikir mereka. Wei Yi menyapu pandangan ke sekeliling ruangan, menatap mereka satu persatu. Kebanyakan tampak seperti menunggu-nunggu dirinya mempermalukan diri sendiri. Namun, dia hanya tersenyum tipis. Dia ingat alasan kedatangannya ke sini, dan tak ingin berdebat terlalu lama. Lalu dia berkata dengan santai, "Alkimia, menurutku, sebenarnya sangat sederhana." Seketika semua mata terbelalak. Ini bukan lagi sekadar ucapan sombong. Ini sudah semacam penghinaan kolektif terhadap semua alkemis di aula itu. Bahkan murid-murid yang tadinya masih netral kini ikut memasang wajah tidak senang. Lalu, kalau begitu, sebuah suara perempuan yang anggun namun tegas terdengar dari arah pintu. "Kenapa tidak menunjukkan sedikit kemampuanmu, Wei Shixin?" Semua orang menoleh. Ternyata yang bicara adalah Yao Lingshan, senior perempuan tertinggi di dan Dingdian Sangda Siji. Situasi mulai memanas. Dan panggung sesungguhnya pun baru akan dimulai. Bab 246, kalau begitu tunjukkan satu jurus. Dengan langkah panjang dan percaya diri, Yao Lingshan melangkah masuk ke dalam aula awan pil. Ekspresinya tampak tidak begitu ramah, jelas sekali ia sudah mendengar ucapan sombong Wei Yi barusan. Memurnikan pil itu mudah. Kalau ucapan ini keluar dari mulut seorang ahli sejati dalam dunia alkimia, mungkin dia masih bisa menerima dengan lapang dada. Tapi ketika itu dikatakan oleh orang luar, apalagi oleh seseorang dari pavilion penegakan hukum itu, tak ubahnya sebuah penghinaan terang-terangan kepada seluruh alkemis di aula pil. Bayangkan saja, kau telah berjuang bertahun-tahun demi mendekati wanita impianmu, dan akhirnya berhasil. Tapi tiba-tiba, seseorang datang sambil tertawa dan mencibir. "Perempuan sejelek itu saja kamu incar?" Siapapun pasti ingin meninju wajah orang itu. Padahal, Yao Lingshan sebelumnya punya kesan yang cukup baik pada Wei Yi. Bahkan setelah dikalahkan olehnya dalam turnamen sekta, dia tidak menyimpan dendam kalah ya kalah, karena dia memang tidak sekuat itu. Tapi hari ini, melihat Wei Yi muncul di aula pil dengan sikap sombong, apalagi sampai menghina keahlian mereka, sebagai kakak senior tertua di aula pil, Yao Lingshan benar-benar tak bisa menahan diri. Sikapnya terhadap Wei Yi langsung berubah jadi dingin. "Senior kakak Yao! Yao Shiji, kau datang! Salam, Yao Shiji!" Semua orang segera menyapa begitu melihat Yao Lingshan datang. Jelas sekali, posisi dan pengaruhnya di aula pil sangat tinggi. Banyak yang diam-diam menghela napas lega begitu melihat dia hadir seolah menemukan tulang punggung untuk menghadapi sosok besar seperti Wei Yi. Dan benar saja, setelah merasa mendapat dukungan, tatapan mereka terhadap Wei Yi pun jadi semakin tajam dan penuh penolakan. "Yao Shiji, jangan salah paham. Wei Dage barusan cuma asal bicara aja. Dia nggak bermaksud menyinggung siapa-siapa." Julinger buru-buru maju untuk menjelaskan. Di satu sisi, ada Wei Yi yang selama ini ia kagumi. Di sisi lain, para sesama murid yang selama ini memperlakukannya dengan baik. Tentu dia tak ingin keduanya berselisih. Namun, Yao Lingshan hanya melambaikan tangan, menolak penjelasan itu. Tatapannya langsung tertuju pada Wei Yi dan bertanya dengan nada serius. "Wei Shixin, maksudmu tadi, kau meremehkan kami, para alkemis di aula pil? Aku..." Wei Yi baru hendak menjawab, tapi Yao Lingshan tak memberinya kesempatan bicara dan langsung menimpali. "Kau hanya punya dua pilihan. Pertama, tunjukkan kemampuanmu memurnikan pil di hadapan kami. Jika kami terkesan dan mengakui kemampuanmu, maka tak ada masalah. Kedua, kau minta maaf secara terbuka. Kalau tidak, meskipun kau adalah kakak senior di sekte kita, kami para alkemis juga punya harga diri yang tak bisa diinjak-injak seenaknya." Tatapan Yao Lingshan begitu tajam dan serius, sama sekali tidak ada gurauan dalam nadanya.
Wei harus minta maaf. Kami dukung Yao Shiji. Tanpa menunggu lama, Wasun langsung menyuarakan dukungan, diikuti oleh banyak murid lainnya. Julinger langsung panik, wajahnya berubah pucat. Tapi Wei hanya menepuk bahunya dengan lembut untuk menenangkannya. Lalu ia melangkah maju dengan santai, senyuman tipis menghiasi wajahnya saat berkata, "Kenapa harus pasang tampang galak begitu sih? Masalah begini aja kok diributin. Baiklah, kalau kalian mau lihat, aku tunjukkan satu jurus sederhana saja." Ucapan itu terdengar ringan dan santai, seolah yang akan dilakukannya hanyalah bermain-main. Beneran? Semua orang langsung terpaku. Mereka kira Wei akan minta maaf, tapi dia malah memilih menunjukkan kemampuan. Bahkan Yao Lingshan sempat terdiam. Awalnya dia menyodorkan pilihan itu hanya sebagai tekanan agar Wei mundur dan minta maaf. Siapa sangka Wei benar-benar memilih untuk unjuk gigi? Tapi, Wei bisa memurnikan pil? Kapan dia belajar alkimia? Tak pernah ada yang mendengar soal itu. Semua orang saling memandang bingung. Pada akhirnya, seluruh tatapan beralih serempak ke satu arah ke Julinger. Aku juga nggak tahu. Julinger terlihat bingung luar biasa. Dia benar-benar tak tahu bahwa Wei bisa memurnikan pil. Tak tahan, dia menoleh ke arah Wei dan bertanya pelan dengan suara penuh khawatir. "Wei Dage, kamu beneran bisa bikin pil? Jangan-jangan nanti kayak aku tadi, langsung meledak waktu nyoba." Wajah Wei langsung menghitam mendengar itu. "Menurutmu, semua pil yang dulu aku kasih ke kamu itu, siapa yang buat? Hah?" Julinger langsung menganga. Iya juga ya. Aku kok lupa." Julinger langsung tertawa canggung sambil menggaruk kepalanya. Benar juga. Dulu saat mereka masih di luar sekta, Wei memang sering memberinya berbagai macam pil. Kenapa dia bisa lupa hal sepenting itu? "Kalau memang begitu," ujar Yao Lingshan dengan cepat dan tegas, "maka tunjukkanlah kemampuanmu dengan meracik satu tungkuran dan pil penyehat tubuh." Nada suaranya tenang, tapi matanya masih memancarkan ketidakpercayaan. Jelas ia belum sepenuhnya yakin bahwa Wei memang bisa memurnikan pil. Sebab, menjadi seorang alkemis bukan sekadar soal bakat. Butuh banyak faktor bimbingan dari guru, waktu latihan yang tak terhitung, ketelitian dalam riset, dan yang paling penting, investasi sumber daya yang nyaris tak ada habisnya. Semua kendala itu membuat jumlah alkemis sangat langka. Kalau ada yang bilang Wei adalah jenius dalam seni bela diri, Yao Lingshan pasti setuju tanpa ragu. Tapi kalau disebut jenius alkimia, lucu, pikirnya sinis. Dan dia tidak sendiri, mayoritas orang di ruangan itu punya pemikiran yang sama. Bahkan Julinger, yang biasanya begitu yakin dan mendukung Wei dalam segala hal, kali ini juga tampak ragu dan khawatir. "Wei Dage, beneran bisa bikin pil?" bisiknya pelan, giginya menggigit lembut bibir bawahnya. Di wajah mungilnya tergurat rasa cemas. Dia tahu kalaupun Wei gagal, tak akan ada yang berani menyakitinya. Paling parah, dia cuma perlu minta maaf. Tapi, dia juga sangat paham bahwa pria yang dia kagumi ini punya harga diri setinggi langit. Meminta maaf pasti bukan pilihan yang akan diambilnya dengan mudah. Di tengah keraguan yang menyelimuti seluruh ruangan, Wei mulai melangkah menuju panggung tempat tungku pemurnian berada. Panggung itu kini kosong, tak ada seorang pun selain dirinya. Semua perhatian tertuju padanya, menunggu dengan was-was, penasaran, atau malah menanti kegagalannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk keran dan sudah disiapkan di sisi tungku. Wei tidak perlu mencari atau mempersiapkannya sendiri. Tapi saat memilih tungku, dia tidak mengambil Wulong Nahwolu, tungku api legendaris yang ia dapat dari peti emas itu. Ia tidak ingin membuat para murid di sini pingsan karena silau atau minder. Sebagai gantinya, ia mengambil sebuah tungku biasa dari rak. Wei memiringkan bibirnya sedikit, tampak tak puas.
Ini sih, pas-pasan banget. Gumamnya dengan ekspresi datar. Masih bisa nyinyir juga. Emang kamu bisa pakai? Wasun tak tahan untuk tidak berkomentar sinis dari kejauhan. Julinger langsung menoleh dan melotot padanya. Wajahnya penuh ketidaksukaan. Saudara Wah, tolong jaga sikap. Seorang alkemis sejati tahu kapan harus diam. Yao Lingshan pun menegur dengan suara dingin. Walaupun kesalnya pada Wei Yi belum hilang, tapi ia tetap menjunjung etika dasar dunia alkimia. Wasun langsung menunduk, tak berani membalas. Melawan Julinger dia masih berani, tapi dengan Yao Lingshan, bahkan dengan 100 nyawa pun dia tak berani macam-macam. Sementara itu, Wei Yi kembali menoleh ke kerumunan. Ya, walau alatnya agak seadanya, tapi ya, cukuplah buat unjuk 1 jurus. Ujarnya santai. Dia lalu menjentikkan jari. Tungku di tangannya langsung melayang dan berputar ringan di udara sebelum perlahan-lahan mendarat di atas meja pemurnian. Semua mata menatap dengan waspada. Teman-teman! Ujar Wei Yi sambil mengembangkan senyum percaya diri. Kalian perhatikan baik-baik, karena saat ini, kalian akan menjadi saksi sebuah keajaiban. Ucapan penuh gaya ini langsung memancing gelombang bisik-bisik di antara para murid. Bisa atau tidak, belum tentu. Tapi gayanya jelas nomor 1. Bisa nggak sih kamu jangan banyak gaya dan mulai aja? Yao Lingshan mendengus. Dia sudah sangat ingin menyaksikan kegagalan Wei Yi, dan akhirnya mendengar permintaan maaf yang selama ini dia nantikan. Bahkan dalam hati dia merasa kalau hari ini tidak ada permintaan maaf dari Wei Yi, dia mungkin akan susah tidur semalaman. Siap, siap. Wei Yi tersenyum tipis lalu berjalan ke posisi tepat di depan Tungku. Ia menarik napas dalam-dalam. Seiring hembusan napasnya yang pelan, senyum santai di wajahnya pun menghilang. Tatapannya menjadi tajam, fokus, penuh ketenangan. Seluruh auranya berubah total seolah bukan lagi seorang pendekar flamboyan, melainkan seorang peneliti yang sedang memasuki dunia senyap penuh konsentrasi. Suasana ruangan pun ikut berubah. Seolah waktu melambat. Aura yang menyelimuti tubuh Wei Yi kini membuat bulu kuduk merinding. Matanya memancarkan keteguhan, ketenangan, dan rasa hormat pada proses di hadapannya. Semua orang tercengang. Bahkan Yao Lingshan dan Wasun yang tadinya penuh keraguan pun ikut membisu. Jangan-jangan, dia beneran bisa memurnikan pil? Pertanyaan itu tiba-tiba muncul di benak semua orang. Seketika, aula awan pil pun menjadi sunyi senyap. Dan semua mata kini hanya tertuju pada satu sosok, Wei, si kakak senior dari Pavilion Penegakan Hukum, yang sebentar lagi akan membuktikan apakah dia hanya omong besar atau benar-benar seorang jenius yang melampaui batas dunia. Bab 247, Wei Yi benar-benar bisa memurnikan pil? Tidak peduli jenis pil apa yang ingin dibuat, langkah pertama dalam proses pemurnian selalu sama, menyiapkan bahan-bahan dasar. Meski ranti dan pil penyehat tubuh hanya tergolong sebagai pil kelas 2, namun jumlah bahan yang dibutuhkan cukup banyak. Ada lebih dari 10 jenis bahan, mulai dari sayap kerang laut, 8 bunga adas, okra liar, akar ginseng, daun jiwa ungu, dan lagi. Bagi seorang alkemis pemula, hanya untuk menyiapkan bahan-bahan ini saja, mereka bisa menghabiskan waktu hampir setengah jam. Alkemis berpengalaman pun setidaknya butuh 2 cawan teh waktu untuk menyelesaikannya. Namun bagi Wei Yi semua itu seolah bukan apa-apa. Sayap kerang laut selesai dalam hitungan detik. 8 bunga adas diproses dengan gesit. Okra liar dibersihkan dan diracik dalam waktu singkat. Akar ginseng dipotong rapi dengan akurasi luar biasa. Daun jiwa ungu diproses menjadi bubuk halus seperti salju. Semua gerakannya cepat, tepat, dan terlalu lancar. Setiap langkahnya nyaris tanpa celah. Gerakannya mengalir bagaikan air dari pegunungan indah, alami, dan tak terputus.
Bahkan mata penonton hampir tak bisa mengimbangi kecepatannya. Apa yang bagi banyak orang terlihat rumit dan sulit, di tangan Wei justru terasa mudah dan elegan. Terutama ketika dia memproses daun jiwa ungu, bahan paling sulit dari semuanya. Ia mengayunkan dua pisau alkemis secara bersamaan. Cak! 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 Daun-daun itu langsung terpotong sempurna, lalu dihancurkan halus tanpa meninggalkan satu pun serpihan besar. Tingkat presisi seperti itu membuat semua orang membelalak tak percaya. Ini keterampilan pisau tingkat master. Salah satu murid berbisik takjub. Tapi tentu saja, tak semua orang ikut terpesona. PF, ini kan bukan kontes masak. Hebat di pisau juga percuma. Gumam Wasun dengan kesal. Karena Yao Lingshan sedang terlalu fokus mengamati Wei, Wasun berani kembali membuka mulut. Namun, di balik ketusnya itu, tak bisa disembunyikan rasa iri dan frustrasi dalam sorot matanya. Ia tahu betul tahapan persiapan bahan inilah yang selalu menjadi kelemahannya. Dan sekarang dia harus menyaksikan seseorang yang dia anggap sebagai pemula malah melakukannya jauh lebih baik darinya sendiri. Kalau aku punya teknik pemotongan kayak dia, mungkin waktu itu Ranti dan ku berhasil. Gerutunya dalam hati. Sayang banget bakat kayak gitu disia-siain buat gaya-gayaan. Batinnya penuh dengki. Tapi kali ini, tak ada yang memperhatikan omelannya. Semua perhatian tertuju pada sosok Wei di depan tungku pemurnian. Sosok itu berdiri tenang, penuh konsentrasi. Wajahnya serius, matanya fokus. Bahkan napasnya pun teratur dan stabil. Julinger, si penggemar nomor 1 Wei, kini sudah memeluk kedua tangan di dada, matanya berbinar-binar memandang sang idola. Jantungnya berdebar cepat. Semakin sukses Wei Dage, semakin aku bahagia. Mau wajah siapapun yang ditampar kenyataan aku tak peduli. Tiba-tiba, suara tegas dan dalam keluar dari mulut Wei. Tungku pemurnian, mulai bekerja. Dag. Tepat setelah kata-katanya, dia menghentakkan telapak tangan ke meja batu tungku. Tungku di depannya langsung terangkat dan berputar di udara sebelum mendarat lembut kembali di tempatnya. Namun yang paling mengejutkan datang selanjutnya. Wei tidak menggunakan formasi api standar yang tertanam di atas tungku. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya dan memanggil keluar api pribadinya. Api kristal merah darah Kaijing Jianyan. Seketika, bola api berwarna merah kristal yang bening dan menyilaukan menyala di bawah tungku. Sest, FWOSH. Suhu di seluruh ruangan langsung melonjak drastis. Itu api langka! Api asing! Seru seseorang tak percaya. Seketika suasana di aula kecil itu jadi gempar. Meskipun sebagian besar murid sudah pernah mendengar kabar bahwa Wei Yi menguasai api asing, namun hanya sedikit yang benar-benar melihatnya secara langsung. Saat dulu dia bertarung di Rina, jaraknya terlalu jauh untuk melihat api itu secara jelas. Kini, menyaksikannya dari dekat, aura api itu terasa mencekam. Bagi seorang alkemis, menguasai api asing berarti memiliki senjata rahasia yang sangat kuat dalam proses pemurnian. Tak heran jika puluhan pasang mata kini menatap Wei Yi dengan rasa iri, kagum, dan sedikit benci. Kenapa bukan aku yang punya api macam itu? Kalau aku yang dapat api itu, aku bisa jadi alkemis peringkat tinggi sekarang. Benar-benar pemborosan, kenapa jatuhnya ke dia sih? Namun, semua keluh kesah itu tak sampai ke telinga Wei. Dia tak terganggu sama sekali. Satu persatu bahan dimasukkan ke dalam tungku dengan urutan yang tepat. Suhu dijaga stabil. Api dikontrol dengan presisi tinggi. Tangannya bergerak cepat, namun tetap tenang dan terkendali. Tidak ada kesalahan. Tidak ada keraguan. Ritme kerjanya konsisten dan mantap, seperti alkemis senior yang sudah melakukannya 1000 kali. Semakin lama mereka menonton, semakin jelas satu hal. Wei Yi memang benar-benar bisa memurnikan pil. Bahkan kalau hanya dilihat dari gerakannya saja,
di ruangan itu nyaris tak ada yang bisa menandinginya. Itu fakta. Tapi tentu saja, masih ada yang skeptis. Tunggu, bukannya seharusnya akar ginseng dimasukkan sebelum daun jiwa ungu? Tiba-tiba salah satu murid menyuarakan keraguan. Kalau urutannya kebalik, bisa-bisa pilnya gagal terbentuk. Beberapa murid mengangguk-angguk ragu. Namun, tak satu pun dari mereka berani menyela atau bertanya. Karena, siapapun bisa merasakan Wei tahu apa yang dia lakukan. Benar, akar ginseng itu bersifat hangat dan memiliki energi yang paling lembut. Jika dimasukkan lebih dahulu, ia dapat menstabilkan efek ramuan lainnya. Tapi kalau daun ungu spiritual yang dingin itu dimasukkan duluan, maka efek dinginnya akan mendominasi, dan pada akhirnya, pil pelembut tubuh ini tidak akan menjadi pil yang seharusnya. Seseorang segera menyuarakan persetujuannya. Aku rasa dia bakal gagal. Meski dia bisa meracik, tapi jelas ada kesalahan dalam prosesnya. Beberapa orang langsung mengomentari dengan nada pelan namun jelas terdengar oleh semua orang di ruangan. Hai MPH, aku sudah tahu hasilnya bakal begini. Ucap Wasun dengan senyum mengejek di wajahnya. Wajahnya tampak sedikit lega, seolah telah membuang beban berat dari dadanya. Sementara itu, Julingga mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Kekhawatiran sekali lagi membayang di wajah mungilnya. Kali ini, ia tidak berani membela atau membantah. Karena apa yang dikatakan orang-orang itu, memang sesuai dengan apa yang ia pelajari selama ini. Kakak Wei, apa kau benar-benar akan gagal? Gumam Julenggo pelan, nyaris seperti doa yang menyedihkan. Namun, tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh pundaknya dengan lembut Yao Lingshan. Tenang saja. Cara yang dia pakai tidak sepenuhnya salah. Yao Lingshan menatap ke arah Tungku dengan mata serius. Memang, urutan yang umum adalah akar ginseng dulu baru daun ungu spiritual. Itu metode yang paling stabil untuk alkemis biasa. Tapi untuk alkemis tingkat tinggi, mereka tidak perlu terpaku pada urutan itu karena kekuatan spiritual mereka cukup untuk mengontrol proses penyatuan bahan langsung di dalam tungku. Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan dengan ragu. Sedangkan Wei, mungkin dia memang punya kemampuan itu. Atau dia yakin bisa melakukannya? Belum sempat Julingga menjawab, sebuah aroma harum yang sangat asing namun memikat perlahan mulai memenuhi seluruh aula. Setiap orang yang mencium aroma itu, tanpa terkecuali, langsung tersentak. Aroma obat, secepat ini? Dan wanginya sangat pekat. Apakah ini karena dia menggunakan api spiritual untuk meracik? Wajah-wajah yang tadi penuh keraguan kini berubah drastis. Mereka terdiam, mata melebar, seolah menyaksikan sesuatu yang mengguncangkan dunia mereka. Hari ini, Wei telah memecah banyak kebenaran mutlak dalam dunia alkemis mereka. Rasa sombong yang sebelumnya mengisi dada mereka kini luntur tak bersisa. Tatapan mereka yang mengarah ke Wei pun berubah. Menjadi campuran antara keterkejutan, kekaguman, dan rasa hormat. Tak lama kemudian, Wei mundur selangkah. Api merah bening dari api kristal merah mulai meredup dan menghilang. Ia mengangkat wajahnya yang tampak tenang namun tegas, menatap ke arah semua orang. Sudah selesai. Kalian boleh melihat hasilnya. Tungku perlahan mendarat di atas lantai. Meski tutupnya belum dibuka, aroma obat yang kuat terus menyebar, membuat napas orang-orang terasa segar dan pikiran menjadi ringan. Aku duluan! Seorang murid senior dari aula Danding segera maju ke depan dengan semangat. Aku juga! Wasun menggertakkan giginya dan melangkah maju. Ia tidak percaya hasil racikan Wei akan lebih baik dari miliknya. Paling tidak mungkin mengungguli miliknya, bukan? Orang-orang pun segera mengerumuni Tungku, termasuk Julingga dan Yao Lingshan. Suasana yang semula tegang kini dipenuhi rasa penasaran dan tak sabar. Tutup Tungku perlahan dibuka. Wusesh! Aroma obat yang jauh lebih pekat dan kaya langsung menyeruak keluar. Di dalam tungku,
Tampak deretan pil yang bulat sempurna, bercahaya bening layaknya kristal. Ini. Mata semua orang membelalak. Meski secara kasat mata itu adalah pil pelembut tubuh, namun jika dibandingkan dengan hasil racikan Wasun sebelumnya, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Tidak salah lagi. Ini adalah pil pelembut tubuh tingkat tertinggi. Dewa! Ini benar-benar luar biasa. Setauku, hanya Penatuacu yang pernah berhasil membuat pil pada level setinggi ini. Efek obatnya bisa 10 kali lebih kuat daripada pil biasa. Jumlahnya 19. Dalam satu kali racikan, astaga, aku paling banyak cuma bisa menghasilkan 15 butir. Wei Shixian, aku benar-benar tidak pantas menghakimi. Hari ini, aku sadar langit itu masih sangat tinggi, dan orang-orang berbakat selalu ada di luar dugaan. Sungguh, aku salah. Kami semua salah. Yang seharusnya minta maaf adalah kami. Ucapan permintaan maaf mulai bergema di seluruh aula, bersamaan dengan kekaguman dan penghormatan yang tulus dari para alkemis muda yang sebelumnya begitu sinis. Mereka kini tidak lagi melihat Wei sebagai pesaing yang perlu dijatuhkan, tapi sebagai sesama alkemis, bahkan seorang senior yang layak dihormati. Satu persatu, mereka menundukkan kepala dengan rasa kagum. Hanya Yao Lingshan yang diam membisu. Wajahnya terlihat rumit. Karena di balik kekagumannya, ada pergolakan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tak menyangka, pria yang baru kemarin membuatnya marah, kini telah berdiri begitu tinggi hingga membuatnya harus menengadah untuk melihatnya. Bab 248, Permintaan Penatuacu. Perubahan sikap para murid Aula Danding yang begitu cepat terhadap Wei Yi bukanlah hal yang sulit dimengerti olehnya. Dalam dunia alkemis, para murid ini bisa diibaratkan seperti tenaga ahli profesional di zaman modern mereka yang menguasai keterampilan khusus dan teknis. Orang-orang seperti ini umumnya memiliki rasa percaya diri tinggi, bahkan bisa dibilang angkuh. Mereka biasanya menganggap remeh orang-orang yang tak paham bidang mereka. Tapi sebaliknya, bila bertemu seseorang yang benar-benar menguasai teknik lebih hebat dari mereka, sikap mereka bisa langsung berubah menjadi penuh kekaguman dan penghormatan. Mereka bukanlah orang yang punya niat busuk atau bermuka dua. Jika mereka tidak suka, maka mereka tidak segan menunjukkan sikap dingin. Tapi bila mereka kagum, maka mereka juga tak akan sungkan untuk memuji dan mengakui. Itulah mengapa, setelah Wei menunjukkan kemampuan alkeminya yang luar biasa, seluruh murid Danding Ho langsung tunduk dan mengakui kehebatannya tanpa perlu banyak basa-basi. Ini jelas berbeda dari mereka yang bermuka dua yang bersikap kasar saat kau lemah, lalu menjilat saat kau kuat. Bahkan, kini tak satu pun dari mereka peduli lagi bahwa Wei berasal dari aula penegakan hukum, tempat yang seringkali dianggap kelas bawah. Sebaliknya, mereka justru merasa bahwa seorang jenius selevel Wei terlalu sia-sia jika hanya berada di tempat itu. Menurut mereka, tempat yang paling cocok untuk Wei adalah aula Danding, pusat para alkemis sejati. Namun atas sambutan dan ajakan baik itu, Wei hanya menanggapi dengan senyum sopan dan penolakan halus. Wei Gege, kamu luar biasa sekali. Mulai sekarang, kalau aku bingung saat meracik pil, boleh aku tanya kamu, ya? Julinger, seperti biasa, menjadi orang paling bahagia. Senyumnya mereka seperti bunga musim semi, seolah-olah bukan Wei, melainkan dirinya sendiri yang berhasil membuat pil luar biasa itu. Itu harus kupikirkan dulu. Jawab Wei sambil tersenyum penuh arti. Wei, tolong, ya. Boleh ya? Julinger langsung memasang jurus andalannya wajah manja dan suara manis seperti anak kecil merengek. Wei tak kuasa, hanya bisa tertawa kecil sambil mengangguk pasrah. Membantu Julinger sesekali? Bagi Wei, itu bukan masalah besar. Sementara itu, Yao Lingshan menatapnya dengan ekspresi rumit. Aku terlalu gegabah, katanya pelan. Bagimu, meracik pil mungkin memang semudah membalik telapak tangan.
Sedangkan aku terlalu terkungkung dalam lingkaran kecilku sendiri. Sebagai kakak senior perempuan di aula Danding, kemampuan Yao Lingshan dalam alkimia tentu sangat tinggi, penglihatannya juga tajam. Justru karena itulah, dia bisa merasakan secara mendalam bahwa kemampuan Wei Yi berada jauh di atas dirinya. Kalah bertarung dalam duel mungkin masih bisa diterima. Tapi kalah dalam hal alkimia, hal yang selama ini menjadi kebanggaannya, itulah yang membuat hatinya sedikit runtuh. Untuk sesaat, Yao Lingshan merasa kecewa dan tak berdaya. Namun, karena sifatnya yang terbuka dan kuat, ia segera menyingkirkan perasaan itu dan bangkit kembali. Sixing Wei, kau kesini tentu bukan hanya untuk menunjukkan kemampuanmu, bukan? Tanyanya sambil tersenyum. Kalau ada yang bisa kubantu, tolong jangan sungkan. Anggap saja ini bentuk permintaan maafku karena telah meremehkanmu sebelumnya. Wei Yi mengangguk. Aku memang ada urusan. Tujuanku ke sini adalah untuk membeli beberapa resep pil. Tepatnya, resep pil tingkat 5. Resep tingkat 5? Julinger langsung membuka mulutnya lebar-lebar, terkejut setengah mati. Ia mulai menghitung dengan jari-jarinya, 2, 3, 4, 5. Ia bahkan belum sampai tingkat 3. Itu bukan permintaan yang mudah, Lo. Yao Lingshan menghela napas kecil, wajahnya menunjukkan kerumitan. Meski ia tahu bahwa Wei Yi tak mungkin datang hanya untuk hal sepele, ia tak menduga bahwa pria itu akan meminta sesuatu yang begitu berharga. Resep pil bagi seorang alkemis adalah seperti nyawa kedua. Tak ada alkemis yang akan dengan mudah menjualnya, apalagi untuk tingkat 5 kelas yang nilainya bisa setara dengan kekayaan satu kota kecil. Ada beberapa penatua di aula Danding yang sudah mencapai level alkemis tingkat 5. Tapi jumlah resep yang mereka miliki sangat terbatas, dan semuanya diperlakukan seperti harta karun. Aku rasa mereka tidak akan mau menjualnya padamu. Kalaupun ada kemungkinan, hanya guruku saja yang mungkin mau mempertimbangkannya. Guru dari Yao Lingshan, yang juga adalah guru dari Julinger, tak lain adalah penatua Chu, pemimpin tertinggi aula Danding. Salah satu dari sedikit alkemis tingkat 6 di seluruh negeri Chu. Dan satu-satunya orang yang sebenarnya tidak ingin ditemui Wei Yi hari ini. Ternyata, tetap tidak bisa kuhindari juga ya. Wei Yi hanya bisa tersenyum pahit. Sementara itu, di bagian tertinggi dari aula Danding, di dalam pavilion berlapis batu giok yang tenang, aroma obat-obatan ringan memenuhi udara. Penatua Chu duduk dengan tenang sambil menyeruput teh. Matanya yang tajam dan penuh pengalaman menatap lurus ke arah Wei Yi. Kau, sepertinya takut padaku. Wei Yi hanya bisa tertawa kaku. Penatua Chu bercanda. Siapa di sekte ini yang tak kenal reputasi Anda bermoral tinggi, jujur, dan adil? Anda memperlakukan para murid seperti anak sendiri, penuh kasih dan perhatian. Suaranya mengalir seperti aliran air yang lembut, penuh pujian dan hormat. Tapi di dalam hati, ia hanya bisa mengeluh. Kalau bukan karena aku sangat butuh resep pil ini, aku tak akan pernah datang ke hadapan wanita tua galak ini. Sudah. Rayuanmu itu simpan saja untuk gurumu. Di depanku tak ada gunanya. Belum sempat Wei Yi menyelesaikan kalimatnya, penatua Chu langsung mengibaskan tangan, memotong ucapannya tanpa basa-basi. Meskipun ucapannya terdengar dingin, namun wajahnya yang awalnya penuh ketegasan tampak sedikit mencair. Bagaimanapun juga, tak ada orang yang tak suka dipuji. Semakin banyak sopan santun, semakin baik kesannya. Ini adalah hukum abadi dalam hubungan manusia. Disiplin murid memahami dan akan patuh. Wei Yi langsung menunduk dengan senyum mengalah. Bahkan sikap tubuhnya pun tampak seperti kehilangan harga diri, begitu patuh dan hormat. Gaya merendah yang nyaris dibuat-buat ini bahkan membuat penatua Chu tak mampu menahan tawa. Ia menggeleng pelan, ekspresinya sedikit terhibur. Bertemu dengan murid aneh seperti Wei Yi, ia benar-benar kesulitan mempertahankan sikap dinginnya. Tak peduli seberapa keras ia mencoba menjaga wibawa,
Wei Yi selalu punya cara untuk mencairkan suasana. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Penatua Chu memandang tajam ke arahnya. Suaranya mulai lembut, namun tetap membawa tekanan. Aku belum setua itu sampai tak bisa membedakan urusan pribadi dan profesional. Masalah antara aku dan gurumu takkan kubawa pada muridnya. Mendengar itu, Wei Yi akhirnya bisa bernapas lega. Memang, sejak awal kekhawatirannya adalah kemungkinan diseret ke dalam konflik lama antara gurunya dan Penatua Chu. Bila itu terjadi, maka peluangnya untuk mendapatkan resep pil dari wanita ini benar-benar nol besar. Apalagi ini bukan resep sembarangan melainkan resep pil tingkat 5. Itu adalah barang langka yang tak bisa dibeli hanya dengan uang, bahkan dengan hubungan pun seringkali sulit didapat. Untuk saat ini, satu-satunya harapan Wei Yi memang hanya pada Penatua Chu, jadi ia harus bersikap sebijak mungkin. Aku dengar dari Ling Shan bahwa kemampuanmu dalam ramu pil tak kalah dengan dia. Kau belajar dari mana? Setelah diam sejenak, Penatua Chu membuka suara dengan tenang. Itu warisan dari ibuku. Jawab Wei Yi tanpa ragu. Dan sekarang, kau berada di tingkat berapa? Tingkat 4, Penatua. Tak heran kau mulai mencari resep tingkat 5. Penatua Chu mengangguk pelan, menunjukkan pemahamannya. Kau punya bakat yang tidak buruk. Bahkan bisa dibilang sangat bagus. Tatapannya mulai berubah, menjadi lebih serius. Kalau kau bersedia menjadi muridku, aku akan mengajarkanmu seluruh resep pil yang kau inginkan secara cuma-cuma. Bahkan aku akan pastikan, dalam 3 tahun ke depan, kau bisa mencapai tingkat 5 tertinggi dalam dunia alkemis. Kau bersedia? Perkataan itu jelas bukan sekadar janji kosong. Sebagai satu dari sedikit alkemis tingkat 6 di negeri Chu, dan sosok nomor 1 di sekte bawang dalam dunia alkimia, Penatua Chu memang punya kapasitas untuk menepati ucapannya. Perlu diketahui, menjadi alkemis tingkat 5 saja sudah cukup membuat seseorang didambakan berbagai kekuatan besar. Tapi menjadi alkemis tingkat 5 teratas artinya, menguasai mayoritas resep tingkat 5 adalah hal yang bisa membuat seseorang membangun satu keluarga besar atau bahkan sekte sendiri. Dengan kata lain, Penatua Chu menawarkan jalan pintas menuju puncak. Namun Wei Yi tak langsung menjawab. Ia justru bertanya dengan hati-hati. Kalau begitu, bagaimana dengan posisiku di aula penegakan hukum? Kalau kau menjadi muridku? Jawab Penatua Chu tenang namun penuh tekanan. Kau akan bergabung dengan aula Danding. Dan soal gurumu? Setelah itu, yang menjadi gurumu hanya aku. Suara Penatua Chu lembut seperti angin musim gugur, tapi penuh dengan ketegasan yang tak bisa ditawar. Wei Yi hanya bisa tersenyum pahit. Tawaran itu meski menggiurkan adalah sesuatu yang tidak mungkin ia terima begitu saja. Terima kasih atas kebaikan dan penghargaan Penatua, tapi bagi saya, hubungan murid dan guru adalah hal yang tak bisa saya khianati. Saya mohon maaf, tidak bisa menerima tawaran tersebut. Penatua Chu menatapnya dalam-dalam. Kau tidak ingin resep tingkat 5? Kalau kau jadi muridku, bahkan resep tingkat 6 pun akan kuberikan padamu. Guru lamamu tidak akan pernah bisa memberimu itu. Suara itu seperti ujian, seolah mengorek keraguan yang tersisa di dalam hati Wei Yi. Namun, Wei Yi tetap bergeming. Ia tak berkata apapun. Hanya menggeleng perlahan, penuh keyakinan. Setelah hening beberapa saat, kalau begitu, Penatua Chu berdiri, membuat hati Wei Yi sedikit menegang. Sudah kuduga, gagal lagi. Namun, di luar dugaan, Penatua Chu kembali duduk dan mengubah nada bicaranya. Hai MPH, baiklah. Karena 2 muridku yang tak berguna itu sampai repot-repot memohon untukmu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Wei Yi langsung mengangkat kepala, matanya menyiratkan harapan. Jika kau mau membantuku menyelesaikan satu urusan, aku bisa mempertimbangkan untuk menjual 1 atau 2 resep tingkat 5 padamu. Setelah berkata begitu,
Penatua Chu tiba-tiba mengirimkan pesan suara langsung melalui transmisi spiritual. Suara itu hanya bisa didengar oleh Wei seorang. Dan saat mendengar isi dari misi itu, Wei pun terbelalak, matanya membulat seketika. "Permintaan ini terlalu!" Kalimatnya terhenti di tengah jalan, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa sebenarnya yang diminta Penatua Chu darinya? Sebuah misi yang mungkin bisa mengubah takdirnya sepenuhnya. Bab 249, Kisah di balik lukisan itu. Permintaan Penatua Chu benar-benar di luar dugaan Wei. Bagaimana mungkin dia menyangka bahwa permintaan wanita sehebat itu adalah memintanya untuk mencuri sebuah lukisan? Ya, mencuri satu lukisan